Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Acakadul, channel yang belum tahu arahnya kemana. Oke, ini lanjutan video servis dari sebelum-sebelumnya. Di sini ada lampu ya, lampu bekas. Kebetulan ini lampu bukan punya konsumen, tapi tadi saya dapat dari kakak saya. Katanya nemu lampu dengan kondisi yang kacanya memang sudah pecah. Nah, jadi ada beberapa teknik atau beberapa cara ya untuk mengetahui bahwa lampu ini masih bisa digunakan atau masih layak digunakan, masih layak diperbaiki ataupun bisa diperbaiki gitu ya. Melihat kondisi kacanya atau tabung kacanya ini, ke tabung lampunya udah pasti ini ya nggak bisa diperbaiki, ini udah pecah, jadi emang sudah nggak bisa diservis ya. Jalan terakhir ya harus diganti gitu. Tapi sebelum penggantian kaca, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kondisi mesinnya gitu ya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan sesuai pengalaman saya, sesuai kegiatan saya sehari-hari di sini di tempat servis ya. Bagaimana cara menentukan bahwa mesin lampu Philips ini dengan ukuran 18 watt bisa digunakan atau tidak. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara pemeriksaan komponen utama atau komponen inti yang membuat si lampu ini bisa berfungsi atau bisa menyala, yaitu dengan menggunakan apometer. Nah, di sini ada apometer untuk lebih mudah untuk lebih mudah pemeriksaan posisi selektor apometer. Kita tempatkan di posisi yang kayak lambang ini nih, kayak lambang sinyal WiFi. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di bahasa sekolahnya kontinuitas gitu ya. Nah, nanti cirinya seperti ini, ketika kita tempelkan probe bagian positif dan probe bagian negatif akan berbunyi seperti ini nih. Nah, akan berbunyi seperti ini, akan berbunyi seperti itu ya. Nah, menandakan kalau seumpamanya berbunyi seperti ini, nah, menandakan bahwa ada hubungan atau ada kontinuitas ya. Oke, sebelum kita periksa, ini ada suara adzan dulu. Alangkah baiknya kita selaku umat muslim kita harus menghormati dulu, kita sholat dulu ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pertama kita sebelum cek bongkar dulu ini. Nah, kita bongkar dulu. Caranya kita ambil pin yang ini nih. Nah, kita ambil pin dulu yang ini, ya. Jadi cara bongkarnya kita tekan di bagian pin ini, kita tekan, terus kita geser jempol yang ini, kita geser ke depan dikit, truk. Nah, udah ada cekas sedikit ya. Terus kita putar, cari lagi yang rapat. Sini kita tekan, lalu kita geser lagi jempolnya, truk. Nah, supaya terbongkar seperti ini. Oke. Sebelum kita tes, kita periksa dulu secara fisik ya. Secara fisiknya kita lihat. Ntar saya mau nyari dulu poin bekas kaki. Oke. Secara fisiknya kita lihat dulu, kita bersihin dulu. Nah, oke, biar kelihatan gimana caranya ya. Aduh, saya nggak bawa senter, ini lampunya kurang.
kurang terang ini ya. Oke, kelihatan mungkin lah. Oke, tuh kelihatan. Kita lihat secara fisik. Nah, di sini kan banyak resistor SMD ya, banyak resistor SMD, dioda SMD, dan ini ada dioda Zener ya, dioda Zener ini yang warna oranye ya. Dari dulu. Secara fisik jika dilihat komponen resistor semuanya dalam kondisi baik. Yang ini baik, yang ini baik ya. Jadi masih kelihatan tuh angkanya. Yang ini angkanya 1R0. Yang ini 150, yang ini 430. Jadi masih kelihatan ya semuanya ya. Yang ini 334, ini juga sama 334. Jadi secara fisik dilihat resistor yang ini bagus. Ya, bagus. Yang utama ini ya, yang harus kita lihat resistor. Masalahnya kalau seumpamanya ada resistor yang kebakar, itu udah pasti komponen transistor pasti juga mati gitu ya. Jadi tandanya transistor, ini transistor yang ini transistor nih. Nah, nanti ya kurang jelas. Nah, yang ini transistor. Kalau transistor mati, meskipun secara fisik dia masih bagus, tidak ada pecah atau retak ataupun patah ya. Menentukan transistor ini mati, kita lihat resistor yang pendamping di kaki-kaki transistor. Kalau salah satu resistor pendamping kaki-kaki transistor ada yang kebakar ya, ada yang konslet, tandanya si resistor SMD ini gitu ya, dari bentuknya ya, dari huruf atau angka yang ada pada badan resistor ini tidak akan kelihatan karena terbakar gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa transistor juga mati gitu ya. Ini secara visual. Terus kita balik, ini kan bagian belakang, ini bagian depannya. Secara fisik kita lihat di sini kapasitor, atau kalau di sini mah bahasanya elko. Kapasitor ini bagian positif, bagian negatif, maaf ya, ini bagian negatif, yang ini bagian positif. Ini kaki positif, ini kaki negatif. Oke, jadi perbedaannya dari resistor, jadi dari kapasitor itu ya. Coba kita terangin dikit. Malah burung ya, kelihatan. Oke, secara fisik lihat bagian kepalanya, resistor. Resistor lagi. Kapasitor dalam keadaan baik. Kalau di sini nggak hamil, masih baik. Hamil itu seperti ini nih, mengembung. Kepalanya nih, mengembung. Ini kan rata. Jadi posisi kapasitor ini secara fisik dilihat dari atas baik. Kita lihat dari bawah. Nah, dari kaki ini, dari kakinya, kedua kaki ini tidak ada karat, ya, tidak ada karat atau tidak ada kotoran, masih bersih. Terus kondisi badan kakinya juga tidak mengembung. Nah, kalau secara fisik dilihat, terus kakinya kita lihat, bagian kakinya ke sini, ini masih dalam keadaan baik. Jadi ini masih dalam keadaan baik. Nah, oke. Secara visual lihat komponen resistor SMD. Kalau resistor SMD ada yang kebakar, udah pasti ini transistor mati, dua-duanya pasti mati. Transistor mati, terus ini juga resistor atau sikring juga pasti mati. Aduh, ini poek ya. Ntar dulu, kita kasih penerangan. Oke, sekarang kelihatan ya. Ini nih, di sini ada sikring nih.
Nih ada kabel yang warna merah. Nah, kabel warna merah. Tuh itu ada itu sikring, Kita lihat lagi tadi. Ya. Jadi kalau secara visual ini kondisi mesin dalam keadaan baik. Sekarang kita tes komponen yang utama. Komponen yang utama kita tes. Kita tes. Kita simpan dulu di tempat yang buat servis. Biar kelihatan. Kita perbesar. Kalau saya untuk mempercepat servis gitu ya, biar konsumen di sini nggak lama menunggu, untuk menentukan ini mesin masih dalam keadaan baik ataupun tidak gitu ya, saya pakai cara ini. Yang pertama kita tentukan kaki si transistor ya. Kaki transistor ini kan transistor nih, yang kecil ini transistor. Nah ini kaki transistor ada 3. Oke. Ya, ini konsepnya, konsep yang saya punya ya. Konsep yang saya punya gini. Ini kan probe warna merah, ini probe warna hitam. Ya, ketika probe warna hitam kita tempelkan di kaki transistor yang di tengah, ya, yang di tengah di sini, di tengah nih, di sini nih, di tengah. 1, 2, 3 ya. Kita tempel di yang tengah yang ini. Ini kan kakinya panjang. Nah, bagian kaki kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak boleh ada hubungan. Tidak boleh bunyi ya. Tuh, ini kan bunyi. Kalau ditempel kan bunyi. Ini tidak boleh bunyi. Ini juga tidak boleh bunyi. Nah, kita balik. Kalau yang probe warna merah kita simpen di tengah, yang warna hitam ini bagian kaki kiri dan kaki kanan itu harus bunyi. Nah, itu menandakan bahwa transistor masih dalam keadaan baik. Resistornya harus bunyi. Nah, kita bolak-balik. Nah, resistor atau tahanan kaki transistor bolak-balik. Nah, berarti kondisi transistor yang sebelah kiri ataupun kanan dalam keadaan baik. Ini satu lagi transistornya nih, satu lagi. Sama, konsepnya seperti itu. Ketika probe yang hitam simpan di kaki yang tengah, kaki bagian kiri dan bagian kanan tidak boleh bunyi. Nah, ketika probe merah kita simpan di bagian tengah, kaki yang kiri dan yang kanan harus bunyi. Terus resistor, bagian resistor di tiap kakinya harus bunyi. Dibolak-balik harus bunyi. Harus bunyi. Nah, itu. Terus yang terakhir, kaki ini nih. Kaki trapo. Kaki trapo biasanya 2. Biasanya 2 yang nyambungnya. Di sini kaki traponya ada yang 3, ada yang 4. Ini sama yang ini. Pokoknya ada yang bunyi aja. Nah, berarti ini kan bunyi. Nah, berarti menandakan bahwa lilitan traponya dalam kondisi baik. Nah, udah pasti secara visual ini mesin dalam keadaan baik, dan secara pemeriksaan komponen utama untuk menentukan ini mesin dalam keadaan baik atau tidak, setelah diperiksa si komponen utama dalam kondisi baik. Jadi ini 90% kemungkinan kondisi mesin dalam keadaan baik. Ya, jadi tinggal apa? Tinggal kita ganti aja tabung kacanya. Itu
Terus ada lagi satu lagi caranya. Caranya ini lumayan ekstrim. Kenapa disebut ekstrim? Kalau bagi pemula ya mungkin, apalagi orang yang agak lumayan parno ya ke tegangan listrik, takut gitu ya. Syaratnya si tabung kacanya ini harus dipecahin. Jadi nanti sisanya tinggal filamennya aja. Saya pecahin dulu ya si tabung kacanya. Oke, di sini kelihatan. Nah, di sini ada dua filamen ya. Ini filamen yang satu, ini filamen yang satu. Ini buat filamen penerangan sebelah kiri, tabung sebelah kiri. Ini penerangan buat tabung sebelah kanan. Nah, lihat, yang filamen ini udah putus. Berarti kondisi si tabung kaca itu memang meskipun dalam keadaan utuh, tapi filamennya yang satu udah putus, berarti dalam kondisi mati, gitu ya. Si tabung kaca itu dalam kondisi mati. Nah, ini tinggal sisanya yang satu, yang ini belum mati. Ini yang belum mati nih. Nah, cara yang ekstrimnya, secara ekstrim menentukan ini kondisi mesin baik atau tidak. Ya, kita cari, kita tes frekuensinya, ada nggak nyambung ke filamen enggak. Dengan cara gimana? Kita masukin ke plafon, ya. Contoh ini, kita masukin ke sini ke plafon, ya. Kita masukin ke plafon. Nah, kondisi filamen yang ini, yang mati atau yang nggak ada lilitannya, kita jumper pakai ini nih. Pakai obeng. Awas, obengnya jangan yang di sininya ada besinya ya, takutnya nempel nanti ke strum. Jadi posisinya si obengnya harus full plastik. Nah, kita tempelin ke sini. Nah, nanti ketika kita nempelin ke sini, posisi filamen ini nyala gitu ya, dan hangus. Nah, berarti kondisi mesin ini dalam keadaan baik. Itu cara cepat. Cara cepat dan cara ekstrim. Oke, kita coba ya. Kita pasang ke sini ya. Kita pasang ke sini. Itu sengaja ya. Saya bikin plafon yang memang nggak diputar. Terus kita deketin. Kita posisikan yang ini nih. Kita posisikan yang filamen yang ini, kita jumper. Nah, ada jinnya kan keluar. Itu cara cepat, menandakan bahwa kondisi mesin ini udah bener 100% dalam keadaan baik ya, 100% dalam keadaan baik. Oke ya, setelah itu gimana ya, tinggal kita ganti kaca ya. Ini udah pasti ya, ini udah pasti dalam kondisi baik. Kita ganti kaca. Ini lampu Philips ukuran 18 watt. Kalau di sini jenisnya disebutnya CLF. Kalau di sini ya, ini jenis lampu CLF. Entah apa kepanjangan apa CLF. Cuman ketika saya beli owner deal kaca ya, di struknya atau di notanya kaca CLF gitu ya. Pernah juga saya beli satu set ya, itu namanya CLF, lampu CLF. Nah, saya bawa kacanya dulu. Oke. Nah, ini kan ukuran 18 watt. Nah, sedangkan kaca owner deal kaca yang saya punya ini 23 watt. Terus apa pengaruhnya, Bang? Kalau seumpamanya kita punya mesin Philips 18 watt
diganti sama kaca yang ukuran 23 watt. Resikonya gimana bang? Resikonya kalau pengalaman saya ya makin terang gitu ya, makin terang gitu. Frekuensi yang dihasilkan tetap gitu ya, ukuran 12 watt 18 watt, cuman nanti penerimaan dari tabung gas ini gitu ya, frekuensi yang dihasilkan dari mesin ini, kalau mesin Philips kan stabil gitu ya, mesin Philips kan stabil. Jadi ketika dikasih kaca 23 watt atau seatas dari 18 watt gitu ya, tidak ada pengaruhnya. Tuh. Kenapa bisa bilang begitu? Soalnya setiap konsumen datang ke sini, kalau dipakai yang ukuran 18 watt, ya terangnya standar seperti itu. Nah, kebanyakan konsumen pengennya, bisa nggak bang, katanya, ukuran ini kan mesinnya 18 watt, bisa nggak ditaikin jadi 23 watt? Oh bisa, tapi bukan mesinnya yang kita taikin gitu ya, tapi kacanya gitu, kacanya yang kita taikin. Resikonya gimana? Ya resikonya makin terang gitu. Kalau bagi saya kalau di sini, tapi emang iya, kebanyakan alhamdulillah sih nggak pernah ada yang komplain gitu, nggak pernah ada yang komplain, bang kok umurnya lebih ini ya, lebih cepat mati. Enggak sih, alhamdulillah semenjak saya nyervis di sini ya, saya pakai ini kaca U3 Jenny ya, ini ya U3 Jenny. Kalau yang besar ini tabungnya, ini kan besar ini tabungnya. Kalau yang besar ini di sini dinamakan U3 Triband ya, sama aja sih. Nah, kalau seumpamanya tidak punya lemnya gimana bang? Nih cara cepat. Kalian tahu styrofoam? Nah ini styrofoam kita potong-potong kecil. Nah terus kita tempel ke sini. Kita tempel ke sini. Ini perekat yang lumayan kuat ya. Setelah itu kita tetesin lem Korea. Ya. Kita tetesin lem Korea. Tuh, kita totol dikit-dikit, kurang lem Koreanya ini. Supaya meleleh cepat. Terus sini lagi, kita tetesin lagi. Kita tempelin. Sini lagi. Nah, ikut dia. Tuh, cepet. Nah, udah dari atas kita tinggal kita tetesin lagi dari bawah. Cari yang posisinya kerep. Jadi yang nempel ke lubangnya. Nah, dah. Setelah udah beres gini, supaya lebih aman ya dan lebih awet, kita kasih apa ini, selobong penahan. Supaya apa? Supaya itu si kaki, antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya, ada yang satu lagi tidak nempel ya. Nih tuh, supaya aman, terus supaya si umur dari kaca ini bisa lama.
Oke, nih udah ditempel ya, dimasukin ini udah beres ya. Kita cek lagi, takutnya nanti ada yang apa, solderannya yang udah ngelotok atau retak, kita solder dulu. Tapi ini kondisinya masih bagus solderannya, kita pasang, langsung kita pasang. Kita todong aja seperti ini nih, todong, kita pasang, kita lilitkan. Bagi teman-teman yang punya alatnya juga ada sih di online banyak. Buat pembuka drat sekarang juga ada. Buat pembuka drat ini ada, drat kepala lampu ada harganya, cuma lumayan sih harganya. Harganya kalau nggak salah 100 gitu ya. Terus buat ngelilit ini nih, ngelilit kabel tabung kaca juga ada. Tapi saya nggak pakai itu sih, udah keseringan pakai ini, jadi udah enak pakai ini. Yang ini juga ada. Terus ada yang ini juga udah ada yang jualan di online. Cuman posisinya tidak ada kunci dratan, jadi harus ada alatnya. Alatnya sama seperti ini, cuman kayak ada baut, jadi nanti dipres gini. Nah, nanti akan bakal kunci drat bakal terbuat gitu ya. Oke, kita pasang. Kita cek. Oke, nyala kan, berarti 100% mesin dalam keadaan normal ya. Mesin dalam keadaan normal 100%. Oke teman-teman, itu cara si gabut ya menjalankan bisnis servisnya di sini dengan beberapa pengalaman ya. Sekarang mah nyervis juga gampang dan mudah, tidak seperti dulu. Saya itu pengen buat ini aja nih, ini sikring, jadi ketika pengetesan lampu yang udah konslet itu ininya nanti nyala. Udah banyak sih tutorial sekarang. Terus ini juga nih, ini lampu ini dibuat buat ngecek mesin. Lampu ini juga dibuat buat ngecek mesin. Yang kecil ini ukuran 5 watt sampai 18 watt, yang ini 45 watt. Oke, jadi seiring berjalannya waktu jadi bisa, karena terbiasa sih teman-teman ya, intinya. Jadi kalau kita pengen bisa gitu ya, intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal ya. Oke, sekian, terima kasih, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.